Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam sebuah persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi diri kami. Terpujilah nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana Paulus pada awal dia sebelum menjadi Rasul Kristus sebagai pemberita Injil, dia justru adalah penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia dulunya bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat Kristus. Dimanapun dia mengetahui ada orang yang percaya kepada Kristus, maka dia pasti akan mengejarnya lalu kemudian menganiayanya. Dia seorang Yahudi yang betul-betul taat pada agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi ketika Kristus menangkap Saulus dan kemudian dirubah namanya menjadi Paulus, maka Paulus berubah dari seorang penganiaya menjadi seorang Rasul Kristus, pemberita Injil, dan seorang yang benar-benar mengandalkan Kristus di dalam hidupnya. Dan pertobatannya membawanya kepada sebuah pemahaman bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Kristus Yesus Tuhan. Maka Paulus sangat mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak lagi menjadi seorang penganiaya, tetapi justru sebagai Rasul Kristus. Dan ini sangat disyukurinya. Itu sebabnya dia mengatakan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih yang karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dia berkomitmen untuk memberitakan Injil, untuk melayani Kristus di dalam sepanjang kehidupannya. Sehingga dia mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan Paulus meyakini kasih karunia Allah yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus tahu betul apa artinya memanfaatkan kesempatan dalam hidup. Ia tahu betul bahwa misi penginjilan yang dijalankannya membawa dirinya pada kondisi yang berbahaya. Bahkan ia menanggung penderitaan. Itu sebabnya dia mengatakan
dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 disebutnya penderitaan itu seperti duri dalam daging. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia berkomitmen bekerja lebih keras dari yang lain untuk melayani Tuhan, itu memang jelas dikatakannya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Dan Paulus meyakini setiap saat ajal bisa menjemputnya dan memang dia siap untuk itu. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, ia berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk bekerja memberi buah. Tidak boleh ada waktu dalam hidup ini yang disia-siakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Jika kondisi kita kurang baik, atau katakanlah ada pergumulan, jangan putus asa. Jangan menganggap kesempatan kita untuk melayani Tuhan sudah habis. Selama kita masih bernafas, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan masih ada. Sebaliknya, jika kondisi kita saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat, itu berarti kita punya lebih banyak lagi kesempatan untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah perubahan hidup pribadi, buah kebaikan kepada sesama, dan buah Injil atau membawa jiwa baru bagi Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar memakai setiap kesempatan yang ada untuk mempersaksikan iman kita kepada Kristus, membawa berita kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Karena kita tahu bahwa semata-mata kehidupan ini, apa yang ada pada kita adalah kasih anugerah, kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dan biarlah kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus tidak kita sia-siakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kadang-kadang mungkin kita bertanya, kenapa ya orang seperti Saulus atau Paulus yang dipakai atau dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil? Kenapa ya kok Matius yang seorang pemungut cukai yang dipilih untuk menjadi murid Yesus? Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius itu sebenarnya adalah seorang Lewi, salah satu suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Para imam berasal dari suku Lewi, termasuk juga ayah Matius yang bernama Alfeus. Di dalam Markus 2 ayat 15 kita tahu, kemudian ketika di sana dikatakan, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Walaupun ayah Matius Alfeus itu melayani di rumah Tuhan, dan Matius kecil belajar Taurat dan melayani, tetapi ia tidak meneruskan profesi ayahnya sebagai imam, tetapi justru memilih menjadi seorang pemungut cukai. Tidak lazim sebenarnya seorang Lewi bekerja di luar bait Allah. Tetapi Matius yang seorang pemungut cukai justru dipilih oleh Tuhan sebagai salah seorang muridnya. Mungkin kita bertanya mengapa demikian. Tetapi disinilah kita belajar dan melihat Yesus Kristus tidak memandang muka. Di mata Tuhan kita semua adalah sama. Bahkan
kita melihat bagaimana dengan pemilihan Tuhan kepada Paulus, kepada Matius, kita melihat ada perpisahan radikal dari yang buruk menjadi yang baik, dari orang yang buruk menjadi orang yang baik, dari masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang penuh harapan dan yang cerah, karena mereka menerima anugerah keselamatan itu. Lagu Amazing Grace diciptakan oleh John Newton. John Newton seorang yang memiliki masa lalu yang kelam. John Newton pernah menganiaya dan memperjualbelikan budak-budak kulit hitam, tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah arah hidupnya. Dia menjadi hamba Tuhan dan penulis lagu rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang yang punya masa lalu kelam, untuk menjadi alatnya. Tetapi masa lalu yang kelam dapat diubah Tuhan Yesus menjadi cerah. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari merajut kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh harapan, tidak melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan, karena ada kemenangan di masa depan. Karena anugerah Kristus memberkati dan menyertai kita. Dan biarlah kasih anugerahnya itu yang senantiasa kita ingat, sehingga kita bekerja lebih keras lagi untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memberkati kami semua dengan penyertaan kasih setia-Mu. Engkau tidak memandang muka Bapa. Siapa saja Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk memberitakan berita Injil itu, berita keselamatan itu. Seperti Paulus yang Tuhan ubah menjadi seorang Rasul Kristus dari seorang penganiaya. Siapapun kami dikasihi oleh Tuhan. Karena itu biarlah kami, Tuhan, betul-betul menghargai diri kami, hidup kami, dan menghargai waktu yang diberikan kepada kami. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami. Karena itu terima kasih Bapa. Biar firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, untuk kami hidup semata-mata bersandarkan kepada kasih Kristus, anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.